warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, NIM 2219060. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kinayah. Lafadz kinayah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi, yaitu kanaitu, yang artinya aku meninggalkan keterangan yang jelas. Kinayah secara bahasa atau etimologi yaitu al-kinayati logotan mayatakallamu bihil insan wa yuridu bihi ghairah, yaitu lafadz yang diucapkan oleh manusia tetapi ia menghendaki makna lainnya. Sedangkan menurut istilah kinayah yaitu lafdun utliqa wa uridu bihi lazimu ma'nahu ma'aqarinah la tamna'u min iradatil ma'nal asli. Lafadz yang diucapkan dan dikehendaki kelaziman maknanya dengan adanya pertanda namun tidak menghalangi untuk menghendaki makna aslinya. Contohnya Zaidun tawilun najat, yang artinya Zaid orang yang pangkar rangka pedangnya. Maksudnya Zaid itu orang yang pemberani dan bertubuh besar. Contoh lain bisa diambil dari salah satu Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim wassamawatu matwiyatum biyaminih, yang artinya dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hani Apriliani, NIM 2219129 dari kelas PPAB. Di sini dalam mata kuliah Ilmu Balaghah, saya dari kelompok 5 akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian dan sejarah kemunculan kinayah. Konsep kinayah sendiri itu sudah dimulai sejak eranya Abu Ubaidah Al-Farra dan Al-Jahid. Ada beberapa atau sederet pengkaji Al-Quran sebelum era dari Abu Ubaidah ini, mereka belum atau tidak menggunakan konsep kinayah dalam membantu menjelaskan Al-Quran. Ada salah satu seorang mufasir terkenal yaitu As-Suddi Al-Kabir yang ternyata emang jelas beliau itu belum menggunakan konsep kinayah dalam alat bantu dan derivasinya untuk menafsirkan Al-Quran. Sebagai contoh, ada salah satu ayat yang berbunyi Nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ayat ini berarti istri-istrimu adalah ladang bercocok tanam bagimu, maka datangilah ladang bercocok tanammu itu seperti apa saja yang kamu mau. Kemudian menurut Hart, ayat-ayat tersebut oleh As-Suddi Al-Kabir itu tidak difahami sebagai sebuah ungkapan, tidak dipahami sebagai sebuah kiasan, tapi hanya dipahami sebagai kata yang biasa, kata benda biasa. Beliau, As-Suddi Al-Kabir ini memandang ayat tersebut secara leksikal tanpa memperhatikannya secara lebih teliti, bahwa sebenarnya ayat tersebut itu sebuah ungkapan, sebuah kiasan, atau sebuah kinayah lah. Seperti apa yang telah dilakukan oleh pengkaji atau ahli ulumul Quran dan mufasir-mufasir setelah eranya setelah atau dimulai sejak eranya Abu Ubaidah itu. Kemudian secara eksplisit oleh Az-Zarkashi, kinayah ini dimaknai sebagai ungkapan atas sesuatu tanpa menyebutkan secara jelas namanya. Kemudian ada juga menurut terminologi dari ahli bayan bahwa kinayah itu berarti seorang pembicara menghendaki sebuah pemahaman suatu makna tapi tanpa menyebutkan lafadz yang memang diperuntukkan untuk makna tersebut. Kemudian ada juga dari Al-Mubarrad. Al-Mubarrad ini merupakan ahli bahasa. Dalam salah satu karya beliau yaitu Al-Qismil, ia mengungkapkan atau menguraikan 3 model kinayah beserta fungsinya.
di antara 3 fungsinya itu yang pertama ada menjadikan sesuatu lebih umum. Jadi kinayah itu digunakan untuk menjadikan suatu lafaz, suatu ungkapan secara lebih umum. Yang kedua itu memperindah sebuah ungkapan. Jadi kan kalau pakainya kiasan kan bisa jadi kata itu menjadi lebih indah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu berfungsi sebagai untaian pujian. Jadi kalau kita memuji orang bisa dengan kata-kata kiasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Manafia Nova, NIM 2219066. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Umi Hani. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kinayah. Kinayah ada 3, yaitu kinayah sifat, kinayah mausuf, dan kinayah nisbah. Kinayah sifat yaitu kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf atau yang disifati. Kinayah sifat dibagi menjadi 2, yaitu kinayah korinah dan koribah dan kinayah baidah. Kinayah koribah yaitu kinayah yang perpindahan maknanya tanpa melalui perantara. Contohnya, fulan saubuhu tawilun. Fulan bajunya panjang. Maksud di sini yaitu jelas, fulan memiliki tubuh yang tinggi. Sedangkan kinayah yang kedua yaitu kinayah baidah. Kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Contohnya, juha yadubu ala aswa. Juha berjalan menggunakan tongkat. Perantaranya yaitu orang yang sudah tua biasanya berjalan menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Macam kinayah yang kedua yaitu kinayah mausuf atau yang disifati. Kinayah mausuf dapat diketahui dari adanya penyebutan sifat dalam konteks kalimat. Contohnya yaitu huwa harisun ala malihi. Dia penjaga hartanya. Yang dimaksud di sini yaitu dia orang yang kikir. Yang ketiga yaitu kinayah nisbah. Kinayah nisbah yaitu sesuatu kinayah yang menisbahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dengan penetapan bukti maupun penolakan maupun sangkalan. Contoh khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terdapat kinayah mengenai penolakan, yaitu adanya kebaikan di dalam diri orang yang tidak memberi manfaat kepada sesama. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bayu Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Nugroho, NIM 2219056. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Mutia Manafia Nova. Tujuan kinayah. Yang pertama, al-ilah, yaitu menjelaskan atau menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak atau kelihatan. Contohnya, wa muqatimu al-jimin, artinya ia mengerutkan dahi. Yang kedua, tahsinul ma'na wa tajmilhu, artinya menghias makna dan memperindahnya. Contohnya, ia kharsaul asawir, artinya dia bisu gelangnya. Yang ketiga, tahjinul syai' wa tankiru anhu, yaitu menjelekkan sesuatu sedemikian rupa. Contohnya, wala taj'al yadaka maghlulatan illa untika, artinya janganlah engkau jadikan tanganmu diikat kedudukanmu. Yang keempat, al-udulu lil hujnati, artinya pindah ucapan karena dianggap jelek. Contohnya, wa thaqilu sama'i, artinya ia berat pendengarannya. Yang kelima, lil ar, yaitu makna bercampur. Contohnya, wa ya'ti ahlu, contohnya dia datang ke keluarganya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.